Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera dan selamat sore. Hai sahabat Cemis, halo semua. Kenalin nih, aku Revita Putri Permatasari selaku host dari acara yang spektakuler ini. Tak lain tak bukan yaitu Redox, Random Talks. Buat yang belum tahu, jadi Redox ialah kegiatan berbincang dan berdiskusi dengan membahas topik terkini. Redox kali ini yang bertajuk Become a Better Person with Discussion. Wah, keren banget kan tema kali ini? Nah, untuk Redox yang pertama ini, kita akan bahas topik yang hangat jadi perbincangan, yaitu beauty privilege. Dan pastinya saya nggak sendiri nih. Kita akan berdiskusi bersama Kak Bagus Hahadi, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog, selaku narasumber. Oke, kita tunggu Kak Bagus join dulu ya. Gimana nih kabarnya sahabat Cemis? Habis UAS, apa udah pada pulang kampung? Wah, Kak Cindy belum pulang kampung nih. Kak Safira juga belum. Kak Devina juga belum. Belum pulang kampung semua ya ternyata. Gimana nih UASnya kemarin? Lancar? Atau membingungkan nih pastinya udah memasuki UAS ujian akhir semester ini. Oh, dari Kak Vitalisa nih full ngarang ya, Kak. Untuk teman-teman yang baru join, kita tunggu Kak Bagus join dulu ya. Buat teman-teman kan ini mau libur lama nih. Untuk liburan akhir semester genap ini, udah ada planning belum nih mau liburan kemana? Tema kali ini kan mengenai beauty privilege. Gimana sih antusiasisme teman-teman terhadap beauty privilege ini?
suaranya luar biasa dong. Oke, suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Iya, bisa Kak. Kak Bagus lagi sibuk apa nih Kak? Ya, kalau untuk kegiatan sehari-hari, saat ini saya bekerja sebagai seorang psikolog dan juga aktif sebagai seorang school counselor di salah satu international school di Surabaya, Jawa Timur. Wah, sibuk banget nih ya Kak. Tapi terima kasih buat Kak Bagus yang udah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara Redox kali ini di tengah padatnya kesibukan. Nah, Oke, untuk mengawali topik kali ini, pastinya teman-teman banyak nih yang ingin tahu apa sih hak istimewa, kecantikan, atau beauty privilege itu. Kita langsung aja kita minta tolong buat Kak Bagus menjelaskan ya. oke. Tema menarik ya, teman-teman ya, terkait dengan beauty privilege ya, di mana salah satu privilege atau hak istimewa yang kita bisa dapatkan ketika kita cantik atau tampan, begitu ya. Kita generalisasi ya, bukan hanya untuk cantik aja, karena penonton kita bukan hanya cewek aja ya, tapi juga dari luas begitu. Ketika bicara terkait dengan beauty privilege, berarti akan berkaitan juga dengan hal-hal yang uh, ada di masyarakat. Bagaimana biasanya kita melihat bahwa, oh karena dia cantik, ganteng, makanya dia termaafkan. Atau mungkin mereka bisa dapat satu hal yang tidak bisa didapatkan oleh, dalam tanda kutip, mereka yang biasa aja, begitu ya. Padahal sebenarnya ketika kita bicara terkait dengan beauty privilege, ini kan berarti terkait ya satu sisi ya begitu kan, dengan melihat penampilannya saja gitu. Padahal sebenarnya ketika kita bicara terkait beauty privilege, sebenarnya ketika kita, karena gini ya, beauty privilege kan merupakan salah satu hal, satu apa ya, keadaan atau mungkin persepsi yang hadir di tengah masyarakat yang akhirnya menjadi sebuah nilai yang hidup di masyarakat. Padahal sebenarnya tidak bisa kita generalisir seperti itu, tidak bisa kita hidupkan atau percayai terkait dengan satu persepsi masyarakat atau persepsi sosial tersebut. Nah, kalau dengan beauty privilege tadi kita bicara terkait dengan bagaimana masyarakat atau orang-orang yang punya keadaan di atas rata-rata dari mulai kecantikan dan juga parasnya, fisiknya. Nah, berarti itu juga akan berbicara terkait bagaimana kita bisa melihat dari sisi bentuk badan, kemudian bagaimana masyarakat ini melihat dari apa ya, apa yang dilihat oleh mata saja, begitu kan. Padahal sebenarnya kita bisa menilai seseorang bukan hanya dari paras, bukan hanya dari wajahnya, tapi bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka bisa melakukan baik untuk orang lain terkait dengan pikiran, kan? Pikir bagaimana attitude mereka, gitu. Lalu menurut Kakak, seberapa pentingkah memiliki wajah yang rupawan itu? Oke. Kalau kita bicara penting atau tidak gitu ya terkait dengan memiliki wajah yang rupawan, sebenarnya itu kembali ke diri kita masing-masing gitu. Apakah dengan wajah yang rupawan dan juga physical appearance yang menarik itu akan menjadi satu nilai plus? Untuk di zaman sekarang memang betul seperti itu, begitu ya. Tapi itu hanyalah sebuah sebenarnya persepsi sosial yang akhirnya membentuk satu pola masyarakat berpikir yang sekarang yang akhirnya membuat apa namanya, itu semua dirasakan oleh banyak orang. Tapi sebenarnya ketika kita bicara masalah beauty privilege, harusnya tidak ada seperti itu. Karena kita semua sama, begitu kan. Penting atau tidak kembali ke individu masing-masing. Kita menilai dari sisi positifnya. Ketika hal itu dapat mendukung sebagai sebuah kesuksesan, misal nih, karena kalau kita bicara masalah cantik atau tampan itu relatif begitu ya. Setiap orang punya pandangannya yang berbeda, punya pandangannya masing-masing begitu. Nah, ketika memang itu bisa menjadikan satu apa ya, keadaan yang mendukung ke hal yang positif, terutama pekerjaan, kemudian juga untuk karirnya mereka atau kita, ya kenapa tidak gitu kan. Karena memang kita harus tahu, kita juga harus realistis dengan berkat Tuhan yang
diberikan ketika kita melalui physical appearance tersebut begitu. Misalnya dalam sebuah pekerjaan atau mungkin di bank katakanlah begitu. Di frontliner memang mereka harus memiliki paras yang menarik ya, bukan cantik atau tampan tapi menarik ketika mereka ada di front office untuk menjadi garda terdepan dalam sebuah satu pelayanan begitu. Terus nih Kak, apakah semua orang yang memiliki beauty privilege selamanya selalu beruntung? Oke. Selamanya selalu beruntung pastinya tidak ya, pastinya tidak ya, karena kita semua manusia biasa. Sama saja saya, kemudian Mbak yang moderator, kemudian juga teman-teman yang di luar yang saat ini sedang menyaksikan, tentunya apakah akan jadi satu hal yang itu akan jadi satu hal positif ketika kita bisa mengalihkan atau mengarahkan hal tersebut ke hal yang positif juga begitu tentunya. Oke, kalau dari Kak Bagus, setuju nggak sih sama pendapat yang menyatakan kalau semua wanita itu cantik? Betul, semua wanita itu cantik gitu ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan wanita seperti tadi di awal gitu, namanya wanita cantik gitu ya. Kalau laki-laki tampan gitu ya. Tapi tergantung dari individunya masing-masing kembali lagi bahwa sebenarnya self esteem dan juga self confidence itu diperlukan untuk kita bisa memahami bahwa keadaan kita tidak selamanya bentuk ini ya, bentuk apa namanya standar kecantikan itu tidak hanya dilihat dari fisiknya saja. Memang betul secara fisik itu akan ada predikat cantik atau tidak cantik. Tapi sebenarnya ketika bicara apakah semua wanita cantik, pastinya iya. Karena cantik bukan hanya berasal dari outside ya, apa yang dilihat, tapi juga dari inside. Bagaimana kita bisa nge-treat orang, bagaimana kita bisa menunjukkan attitude kita, itu jauh lebih penting sebenarnya. Kalau cantik atau tidak, yang penting bagaimana kita bisa menunjukkan diri untuk lebih positif dan juga lebih baik, itu pasti cantiknya akan berbeda, gitu ya. Tapi nggak bisa dibungkiri juga, Kak, kalau orang yang memiliki wajah cantik selalu dapat kemudahan dan diterima banyak orang. Walaupun kadang sikapnya jauh dari kata bisa menghargai orang lain. Kalau menurut Kak Bagus gimana nih, Kak? Oke, jadi kalau misalnya ada hal seperti itu, ya kita kembali lagi ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa adanya kecantikan dan ketampanan itu merupakan hal yang positif, merupakan hal yang plus gitu ya untuk setiap kita. Tapi kembali lagi kita melihat bahwa sebenarnya bukan hanya dari physical appearance apa yang kita lihat di depan, tapi juga bagaimana kita apa yang kita tampilkan gitu ya, bagaimana kita memperlakukan orang, kemudian terkait bagaimana kita bisa menunjukkan attitude kita begitu, dan bagaimana kita berpikir ya terkait dengan pola pikir kita. Ada yang cantik, ada yang tampan, tapi mereka tidak bisa mengungkapkan atau mungkin tidak bisa menunjukkan hal positif dari diri mereka. Ya percuma gitu loh. Betul seperti itu. Terus gimana tanggapan Kak Bagus tentang orang yang overproud terhadap suatu hal? Oke, over proud ya, dengan kebanggaan mereka gitu ya. Semua hal yang berlebihan tentunya nggak baik. Sekalipun itu baik, ketika itu dilakukan secara berlebihan, itu kan jadi nggak baik gitu ya. Tentunya kita bisa melakukan self control atau melakukan keadaan-keadaan di mana kita bisa menguasai diri kita terkait dengan, kita boleh bangga dengan diri kita gitu ya. Kita boleh mensyukuri apa yang Tuhan kasih untuk setiap kita. Tapi tentunya kita harus punya batasan-batasan tertentu gitu. Karena kita hidup di lingkungan sosial, kita hidup dengan banyak orang yang mungkin tidak seberuntung kita dalam hal fisik, itu tentunya juga harus menjadi salah satu apa ya, kesadaran diri kita untuk bisa menampilkan yang terbaik sehingga kalau kita melihat ini berhubungan juga dengan attitude tentunya. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain, bagaimana kita bisa menghargai orang lain begitu ya. Itu dilihat dari apa yang kita tunjukkan ke orang lain begitu. Terus untuk saat ini kan persepsi masyarakat mengenai beauty privilege itu kan udah menyebar juga ya, Kak. Kira-kira gimana ya, Kak, agar dapat dikurangi atau dihilangkan gitu? Oke, kita bicara terkait dengan apa yang sudah hidup di lingkungan masyarakat gitu ya. Satu standar
yang sudah ada di lingkungan masyarakat terkait dengan beauty privilege. Tentunya tidak mudah untuk menjadikan standar tersebut kemudian, ya walaupun kita tahu standar tersebut uh, tidak relevan dengan kehidupan yang di Indonesia yang beraneka ragam gitu. Nah, tidak mudah untuk kemudian menghilangkan atau kemudian meminta masyarakat untuk merekonstruksi apa yang sudah dipikirkan gitu ya. Tapi yang utama adalah semuanya bisa dimulai dari diri kita dulu, gitu ya. Dimulai dari bagaimana kita bisa melihat bahwa beauty privilege bukan segalanya kok, gitu ya. Karena apa yang jauh lebih penting dari sebuah kecantikan atau ketampanan adalah bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain, bagaimana kita bisa menjaga kata-kata kita supaya kita tidak melukai orang lain. It's a part of attitude gitu ya. Dan apa yang kadang kalau misalnya kita berada di lingkungan sosial, kemudian kita tidak bisa menempatkan diri kita dengan tepat, itu yang akan jadi bencana gitu ya. Itu yang akan jadi hal yang tidak baik. Yang diutamakan adalah selain cantik adalah bagaimana sikap kita, itu yang paling utama, terutama mulut dan juga pikiran kita, karena semua datangnya dari situ gitu, dari the way we treat people, the way we think about people gitu ya. Yang utama bagaimana kita bisa mengontrol hal tersebut supaya bisa menjadikan arti sebuah kecantikan menjadi kecantikan yang sebenarnya begitu ya, menjadi sebuah yang bukan hanya cantik di paras, di fisik, tapi juga cantik hatinya. Itu memang dimulai dari diri kita sendiri dulu, gitu ya, supaya orang lain pun juga melihat bahwa sebenarnya standar kecantikan bukan hanya dari fisik, tapi juga dari attitude kita, begitu. Oke, nah kan dari tadi aku aja nih yang tanya ke narasumber kita pada sore ini. Pasti sayang dong kalau kalian nggak tanya-tanya kali ini, karena tema kali ini kan sangat menarik, yaitu beauty privilege. Sahabat Ciamis pastinya juga pengen tanya-tanya dong ke Kak Bagus. Aku persilakan buat teman-teman yang pengen tanya-tanya ke narasumber kita, langsung aja buat ketik pertanyaannya di kolom komentar ya. Ayo teman-teman yang mau tanya bisa langsung ketikkan pertanyaannya di kolom komentar. Sambil kita nunggu pertanyaan, kita apa ya? Karena ini menurut saya tema yang cukup menarik ya Mbak ya, terkait dengan blitz gitu ya. Karena standar kecantikan di masyarakat kita memang yang tinggi, yang kemudian rambutnya panjang, yang putih gitu ya. Padahal sebenarnya kita kembali lagi bahwa standar kecantikan bukan hanya dilihat dari physical appearance gitu ya, tapi juga dari hati dan pikiran kita, bagaimana kita bersikap, kemudian bagaimana kita berpikir gitu ya, itu yang jauh lebih penting. Kalau hanya terkait cantik, oh ya sudah cantik saja gitu ya, tapi mereka tidak punya signature atau mungkin hal yang menarik yang ada di dalam semua, itu ya percuma saja gitu. Yang penting bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai tempat untuk jadi teman yang baik, jadi pendengar yang baik, jadi keluarga yang baik, itu jauh lebih penting daripada hanya sebatas kecantikan dari fisik saja, gitu. Iya, betul banget nih kata dari Kak Bagus kali ini. Nah, udah ada pertanyaan yang masuk nih dari Kak Jasmine Hobiro. Dan pertanyaannya yaitu, kalau menurut kakak di Indonesia sendiri, apakah ada ya white privilege atau orang berkulit putih? Langsung aja nih buat Kak Bagus, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Jasmine. Oke, white privilege. Oke, jadi kalau terkait dengan white privilege, sebenarnya ini balik lagi ke beauty privilege tentunya ya. Standarnya juga pasti akan berbeda di setiap lingkungan sosial, mau di Indonesia ataupun di luar negeri begitu ya. Kalau di Indonesia terkait hal tersebut mungkin saya belum terlalu merasakan hal tersebut terlalu ini ya, apa namanya, mencolok begitu ya. Mungkin ada di beberapa tempat atau di beberapa daerah. Tapi kembali lagi
kalau hal tersebut ini tentunya sangat disayangkan kalau misalnya memang ada, karena kan kita di Indonesia hidup berbineka tunggal ika, di mana semua kebedaan itu dihargai keberadaannya. Jadi tentunya itu bisa dimulai juga dari diri kita gitu ya, untuk tidak terlalu mementingkan bahwa itu ada baik untuk kita dan bersikap ke orang lain begitu. Jadi Indonesia itu beragam ya Kak, nggak semua orang yang putih itu cantik atau tampan gitu kan? Betul. Oke, gimana nih Kak Jasmine untuk pertanyaannya? Apakah jawabannya sudah bisa dicerna atau dipahami? Oke, buat teman-teman yang mau tanya lagi, bisa nih langsung diketikkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, seperti tadi sudah ada pertanyaannya di atas ya. Oh iya, ada. Ini ada nih dari Kak Vila. Apakah kakak pernah melakukan hal yang menyakitkan demi merubah suatu penampilan? Jika pernah, bagaimana ya Kak caranya mengatasi diri kita yang tiba-tiba terpikirkan hal tersebut? Oke, jadi pernah melakukan hal yang menyakitkan demi merubah penampilan gitu ya. Nah, sebenarnya ketika bicara masalah penampilan, katanya saya juga sering mendengar gitu ya, beauty is pain gitu ya. Kemudian ada yang sampai merubah salah satu bentuk wajah, merubah salah satu anggota tubuh untuk menjadi lebih terlihat sempurna begitu ya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal tersebut gitu ya. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut, tapi kembali lagi kita harus melihat dampak positif dan juga negatif dari perilaku tersebut itu sejauh apa, sampai berdampak ke diri kita yang sangat signifikan atau bagaimana. Kecuali kalau misalnya kita memang berada di industri entertainment atau mungkin ada di industri yang mengharuskan kita untuk mempunyai tubuh yang sempurna dan apa namanya, tubuh yang indah begitu ya, yang kita harus jaga terus gitu. Tidak ada salahnya untuk melakukan itu gitu, tapi kembali lagi, apakah itu sudah sesuai dengan keinginan kita yang sebenarnya, atau mungkin itu hanya untuk gaya-gayaan aja. Esensinya sudah tepat atau belum begitu ya, dan apakah itu juga urgent atau enggak untuk dilakukan. Kalau misalnya masih kita sebagai seorang pelajar, pekerja, yang bagian tubuh atau mungkin kecantikan itu adalah bukan hal yang utama, saya rasa kita bisa mengolahnya dengan hal yang lain yang jauh lebih tepat begitu. Oke, selanjutnya ini juga ada pertanyaan dari Kak Juwita Karina. Pertanyaannya, halo Kak, aku pernah nih lihat film Imperfect. Faktanya sih pintar dan baik aja nggak cukup. Kita juga butuh beauty biar dihargai. Menurut Kakak gimana sih cara menjadi beauty di versi kita sendiri? Oke. Gimana nih Kak? Oke, menarik ya. Bagaimana menjadi beauty gitu ya di kehidupan kita sendiri. Nah, cara beauty seperti yang tadi itu akan memang tidak terlepas dari sebuah penampilan fisik. Tapi kembali lagi, beauty di versi kita itu ada hal-hal lain juga yang itu bisa mempengaruhi beauty-nya kita gitu ya. Karena begini, standar yang hidup di masyarakat memang mengatakan bahwa cantik itu harus tinggi, putih, sedang. Tapi sebenarnya ketika kita bisa melihat beauty dalam sebuah kehidupan seorang wanita, itu bukan hanya terbatas dari fisik, tapi tentunya juga dari attitude itu tadi. Ataupun mungkin sikap kita ke orang lain, cara kita berpikir ya. Kalau ada teman-teman bilang, itu bukan hanya masalah tubuh loh, bukan hanya masalah lekuk tubuh loh, atau bukan hanya masalah persepsi orang, tapi bagaimana kita bisa membawakan diri kita secara jauh lebih tepat dan jauh lebih baik, itu merupakan satu hal yang bisa diikuti untuk diri kita sendiri. Oh mungkin Mbak Juwita ini seorang mahasiswa yang berprestasi, atau mungkin di pekerjaan juga berprestasi begitu kan. Nah hal ini pun juga yang akan membuat satu
kriteria dari cantik itu tadi gitu. Karena balik lagi, cantik bukan hanya terkait dari fisik, tapi juga dari bagaimana kita bisa menempatkan dan juga dari insight kita yang diimplementasikan dengan kegiatan atau mungkin prestasi itu tadi begitu. Oke, terima kasih Kak Juwita untuk pertanyaannya. Nah, antusias sekali ya sahabat CMS ini, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Yang selanjutnya nih Kak, dari pertanyaan dari Kak Aina Mira. Nah, pertanyaannya yaitu, menurut Kakak seberapa penting kita punya value pada diri kita, khususnya penampilan fisik? Oke, terkait dengan value, setiap orang punya value yang berbeda. Itu dipengaruhi dari background kehidupan kita, pengalaman hidup, keluarga, lingkungan, dan banyak hal gitu ya. Saya dan juga Mbak Aina mungkin berbeda, punya pandangan terkait dengan sesuatu atau terkait dengan beauty aja gitu ya. Nah ini kan juga dipengaruhi dari pengalaman hidup kita, dipengaruhi dari hal-hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa punya value, tentukan dulu apa yang sebenarnya kita inginkan, tujuan kita, prinsip hidup gitu ya. Sehingga kita tahu nih, oh kehidupan saya mau dibawa kemana, oh kemampuan saya ini sejauh apa gitu ya. Kita harus rasional juga dengan diri kita. Jangan kita merasa jangan merasa bahwa kita bisa sesuatu tapi sebenarnya itu adalah mungkin gitu ya. Dan tentukan dulu apa yang ada di dirinya teman-teman semuanya terkait dengan prinsip, kemudian juga tujuan hidup, kemudian juga apa sih yang sebenarnya saya cari di dunia dan juga di masa depan saya begitu ya. Terkait dengan penampilan fisik, berarti kalau bicara value, balik ke tadi prinsip tadi, bukan hanya cantik tapi juga kita bisa melihat, menyadari dan juga merasakan bahwa cantiknya kita beda gitu ya. Cantiknya setiap orang punya arti cantik masing-masing begitu. Setiap orang punya arti cantiknya yang berbeda. Jadi tidak perlu disamakan. Memang betul beauty standard di Indonesia, di dunia, di TV, di iklan-iklan gitu ya, yang kita melihat cantik, tinggi, putih, rambut panjang. Atau kalau cowok yang berkulit cerah juga, yang mereka kurus segala macam. Tapi baik lagi, bagaimana kita bisa berpikir secara jauh lebih realistis dan juga bagaimana kita bisa menempatkan diri kita di tempat yang baik, di masyarakat, di lingkungan sosial, itu akan jauh lebih cantik daripada teman-teman yang hanya cantik secara fisik tapi tidak ada isinya begitu. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan juga dari Kak GF MRTHV. Ini yaitu, menurut Kakak, beauty privilege ini standarnya bagaimana sih Kak di lingkungan sekarang? Oke. Kalau bicara terkait dengan beauty privilege sekarang, berarti kita melihat ya biasanya ada orang-orang dengan kita bicara cewek gitu ya, mereka yang punya badan tinggi, putih, rambut panjang, yang cantik secara general gitu ya. Mereka biasanya akan jauh lebih diutamakan atau mungkin mereka jauh akan lebih dilihat, dilayani dengan baik gitu ya. Padahal sebenarnya balik lagi kalau kita bicara beauty standard, beauty privilege harus tidak ada seperti itu gitu ya. Semua manusia sama dan semua yang ada di lingkungan sosial juga kita hidup di Indonesia dengan tentunya berbagai beragam bentuk orang, ras, suku, dan agama, itu harusnya menjadi satu hal yang bisa kita hargai jauh lebih baik daripada hanya melihat fisik gitu. Pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini dari Kak A9nes_Patricia. Dengan pertanyaannya, apakah Kakak sendiri merasa diri Kakak memiliki beauty privilege? Terus bagaimana caranya mengatasi agar kita tidak terlalu mengunggulkan privilege tersebut? Oke. Kalau saya merasa sih sama aja ya sama yang lain gitu ya. Terus bagaimana kita biar tidak terlalu menggunakan privilege tersebut ya. Kita harus tahu bahwa dan juga menyadari bahwa kita semua sama gitu ya. Seperti tadi yang kita bahas terkait dengan kita hidup di Indonesia di mana berbineka tunggal ika, di mana perbedaan itu merupakan satu hal yang harus dan wajib untuk dihargai. Toleransi terhadap orang lain itu juga harus ditingkatkan begitu ya, sehingga kita bisa melihat bahwa bukan hanya dari diri kita yang cantik, yang tampan, tapi bagaimana kita bisa menampilkan
hal tersebut untuk jadi lebih baik gitu ya. Untuk tidak terlalu mengunggulkannya, ya kita bersikap seperti sewajarnya aja, seperti biasanya aja. Kalau misalnya teman-teman merasa dan juga bahwa kenyataannya memang teman-teman cantik dengan privilege tersebut, ya itu berkat dari Tuhan begitu. Karena memang dianugerahi fisik dan juga tubuh yang baik gitu. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang mungkin ada beberapa hal yang kurang dalam tubuhnya, beberapa hal yang kurang dalam fisiknya begitu kan? Makanya itu kita harus saling menghargai untuk menciptakan satu lingkungan sosial yang baik dan juga satu lingkungan yang apa ya, saling suportif lah, saling mendukung satu dengan yang lainnya begitu. Jadi kita harus saling menghargai ya Kak antar sesama. Terus selanjutnya nih Kak ada pertanyaan dari _iya. Untuk seorang yang tidak mendapatkan beauty privilege tersebut, bagaimana cara seseorang tersebut agar bisa mendapatkan hak tersebut? Gimana nih Kak? Oke, sebenarnya kita lihat dulu sih, apakah tidak privilege gitu ya. Ini hanya karena teman di luar istilahnya menang secara fisik gitu ya. Tapi kita balik lagi, apakah privilege tersebut benar-benar bisa membuat teman-teman merasa beruntung, merasa terbantu sekali, atau bagaimana gitu? Dalam beberapa kasus mungkin iya, tapi untuk yang lain apakah itu bisa jadi satu hal yang dikatakan penting atau tidak begitu ya? Itu tentunya juga harus kita lihat lagi gitu. Kita kembali lagi bahwa sebenarnya standar kecantikan bukan hanya dari fisik tapi dari bagian kita luar dan dalam, seperti kita bahas ya, terkait dengan kita bisa memperlakukan orang lain gitu ya. Dan hal ini saya rasa ketika ditanya terkait dengan bagaimana cara seorang tersebut agar bisa mendapatkan hak tersebut, kalau misalnya itu bukan satu hal yang urgent dalam kehidupan teman-teman, ya saya rasa tidak perlu untuk diperdebatkan atau mungkin diperebutkan gitu ya, karena teman-teman bisa menggunakan privilege yang lain daripada hanya sekedar beauty-nya saja, mungkin dari prestasinya teman-teman, dari hal-hal yang di luar dari beauty itu tadi gitu ya, atau mungkin termasuk dari beauty cuma teman-teman tidak menyadari hal itu karena teman-teman punya satu standar yang standar cantik harus begini begini begini, dan ketika itu tidak ada dalam standar tersebut maka akan turun gitu ya, akan tidak jadi cantik gitu, padahal belum tentu gitu. Oke, jadi beauty privilege itu bukan prioritas ya Kak, karena ada privilege yang lain dalam dirinya. Betul sekali. Oke, ini Kak ada pertanyaan yang masuk lagi nih dari Kak Vitalisa _ Bagaimana ya Kak cara menanggapi teman yang sering merasa dirinya tidak pintar dan tidak cantik? Oke, cara gimana nih Kak? Kita sebagai seorang teman berarti kan. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah kita jadi support systemnya dulu deh gitu. Dengan mendengarkan ceritanya dia gitu ya. Kalau misalnya dia jadi tidak percaya diri dengan hal itu, berarti kita coba berikan motivasi yang baik. Kita jadi pendengar yang baik. Kita jadi sahabat yang baik gitu ya. Dengan cara apa? Dengarkan aja dia mau cerita apa gitu ya. Mengeluhnya dia, apa yang dirasakan gitu kan. Ceritain aja semuanya gitu. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan berikutnya, kita bisa kasih dia support. Kita bisa buat dia realistis dengan apa yang dia miliki sekarang. Mungkin ada beberapa part atau standar yang menurut teman tadi tidak cantik, yang sebenarnya itu masuk dalam bagian cantik gitu loh. Misalnya rambutku nggak bagus, muka aku nggak tirus kayak gitu. Tapi coba diberikan satu penguatan yang positif bahwa sebenarnya cantik kan ada banyak aspek yang ada di dalamnya. Cantik ada banyak kriteria gitu ya. Coba dilihat lagi, cantik mana yang kamu anggap kamu tuh nggak cantik gitu loh. Cantik mana yang kamu anggap bahwa kamu tidak seperti yang kamu pikirkan gitu loh. Nah, itu yang harus dilakukan gitu. Yang utama adalah kita jadi support system dulu buat teman kita untuk lebih percaya diri ya, karena itu banyak proses juga gitu, dan tentunya harus banyak dukungan yang diberikan untuk teman kita tersebut supaya mereka bisa merasa atau meyakini bahwa kamu cantik
yang lain gitu. Wah, terima kasih Kak Bagus buat jawabannya. Oke, ada yang masuk lagi nih Kak. Pertanyaannya dari Kak Sevira FT_. Pertanyaannya yaitu, halo Kak Bagus, mau tanya nih gimana tanggapan Kakak terhadap para perempuan yang merubah penampilannya karena putus cinta? Oke. Oke, jadi merubah penampilan karena putus cinta. Kalau putus cinta tersebut kemudian kita merubah penampilan dan akhirnya membuat kita menjadi lebih baik, ya kenapa tidak, gitu kan? Betul ya? Kalau habis putus cinta kemudian diputus gara-gara kamu diolokin kurang kurus gitu ya, atau diolokin kurang putih, kurang cantik gitu. Kemudian setelah putus dia olahraga, dia apa namanya merubah bentuk fisiknya menjadi lebih baik, ya kenapa tidak gitu. Itu juga harus diapresiasi dalam hal usahanya dia gitu. Tapi yang perlu diingat adalah ketika kita berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan seperti itu ya, putus cinta kemudian kita merasa kurang itu yang harus diwaspadai. Jangan sampai hal tersebut jadi keterusan gitu ya, jadi keterusan yang akhirnya itu akan berpengaruh ke banyak hal, tidak hanya terkait dengan ketika kita putus cinta, tapi takutnya itu nanti ada dampak lain ke hal-hal untuk misalnya saja terkait dari kepuasan diri ya, terkait dari apa namanya orang tua, lingkungan sosial, yang apa-apa jadi nggak puas, apa-apa jadi merasa bahwa aku ini kurang, apa-apa salahnya aku kayak gitu. Nah itu yang harus diwaspadai. Selama itu bisa dilakukan dan juga dampaknya jadi baik ke diri kita dan juga ke lingkungan sekitar, ya kenapa tidak gitu. Oke, ada yang pertanyaan yang masuk lagi nih Kak dari Kak Tulia dengan pertanyaan, menurut Kak Bagus, bagaimana sih cara kita menanggapi teman yang selalu merasa dirinya memiliki hak beauty privilege sehingga menyepelekan semua hal? Oke, ya. Ini kadang agak apa namanya ngeselin ya. Misalnya ada teman kita yang seperti itu gitu ya. Ya, yang harus diingat adalah bagaimana kembali ke diri kita masing-masing tentunya ya, terkait dengan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seseorang yang baik gitu. Kalau ada orang yang seperti itu, berikan nasihat, berikan apa ya namanya, peringatan buat mereka dalam banyak hal, dalam banyak cara. Kalau mereka masih tidak menganggap itu dan juga masih menyepelekan banyak hal dalam lingkungan sosialnya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya kita sebagai seorang teman yang ada di sekitar, kita bisa mengingatkan, kita bisa memberikan nasihat gitu ya. Tapi kalaupun memang dia masih berkeras hati, berkeras kepala gitu, berarti memang tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu. Enggak, maksudnya tinggal apa namanya, semuanya akan dapat peringatannya masing-masing gitu ya. Karena bisa kita lakukan bagaimana kita jadi teman yang baik untuk kemudian kita bisa menasihati, kemudian memberikan apa namanya peringatan begitu. Kalau misalnya memang terus berkeras hati ya mau dikata apa gitu ya. Yang penting kita sudah mengingatkan gitu ya Kak? So, terkait dengan nanti perubahan atau tidak yang kita ingatkan tersebut, ya itu kembali ke pribadinya masing-masing. Pasti nanti akan ada waktu atau kesempatan di mana dia sadar dengan itu, gitu ya. Terima kasih Kak Bagus untuk jawabannya. Oke, buat sahabat Cemis, ada yang tanya lagi nggak nih? Oke, buat sahabat Cemis yang pengen tanya-tanya lagi ke narasumber kita, silakan ketikkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke, dan kalau kita bicara masalah, kalau boleh nambahin sedikit ya, terkait dengan beauty privilege. Ada memang beberapa kasus di
atau mungkin yang pernah saya baca terkait dengan beauty ini tadi, yang akhirnya ini menjadi sebuah apa ya, standar kalau misalnya memang tidak cantik, nggak ikut temenan sama kita, atau mungkin mereka yang merasa punya privilege cantik tersebut kemudian semena-mena dengan orang lain gitu ya, yang bisa merujuk ke perundungan atau bullying itu tadi, kemudian juga bisa menyepelekan tadi ya, yang ditanyain tadi, yang menyepelekan gitu. Nah, ini kan jadi hal yang kurang tepat gitu, karena dan ini berasal dari mana, atau mungkin kenapa bisa seperti itu gitu. Banyak faktor sebenarnya. Ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya tidak cantik, dirinya cantik itu mungkin memang bisa dari keluarga dulu ya, dari keluarga, kemudian mungkin mereka punya satu keadaan di mana yang cantik atau rupawan itu menjadikan mereka satu hal yang utama gitu. Kemudian mereka bertemanlah dengan teman-teman yang mereka anggap sealiran, yang kemudian bisa aja menjadikan itu sebagai sebuah senjata untuk ngebully teman yang lain atau orang lain gitu ya. Itu fenomena yang ada di lingkungan kita gitu, dan itu yang harus diwaspadai sama teman-teman. Kalau memang ada yang seperti itu, memang harus berani untuk melawan, memang berani untuk mengatakan kalau sampai ada verbal dari mungkin pelecehan, harus dilawan. Nah, sehingga si mereka tuh nggak berani gitu loh. Jadi bukan hanya dari aja, tapi juga dari sikap mereka gitu. Baik, Kak Bagus. Terima kasih. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi nih, Kak. Dari Kak Tul underscore ya. Dengan pertanyaan, bagaimana tanggapan Kak Bagus jika dalam suatu keluarga terlalu mementingkan beauty privilege sehingga sering membeda-bedakan anggota keluarga yang menurut mereka tidak masuk dalam kategori beauty? Oke. Ya. Jadi dalam sebuah keluarga, harusnya keluarga bisa menjadi tempat kita untuk diskusi, tempat kita untuk sharing tentang apapun itu, keterbukaan apapun yang dirasakan oleh anggota keluarga tersebut gitu ya. Apalagi kita seorang anak, kemudian kita bisa cerita sih sebenarnya ke orang tua kita terkait apapun dalam kehidupan gitu ya. Nah, kemudian kalau terjadi seperti itu sangat disayangkan pastinya. Harusnya dalam sebuah keluarga ini bisa menjadi tempat yang hangat untuk kita bisa share tentang kehidupan, tentang mimpi, tentang apa yang baik dan tidak baik gitu ya. Kalau misalnya memang ada seperti itu, kita memang harus jalin komunikasi yang baik gitu ya. Kita harus mencoba untuk membuka diri, atau mungkin kita mendekatkan ke orang tua kita atau ke saudara kita gitu, sehingga kita bisa membangun kebersamaan, belongingness kita dalam sebuah family itu bisa terbangun gitu. Karena biasanya hal tersebut muncul karena ikatan emosional dari keluarga tersebut mungkin tidak terlalu baik, sehingga akan menimbulkan hal seperti itu. Harusnya dalam sebuah keluarga yang baik, dalam sebuah keluarga yang bahagia, kita bisa menjadi partner dalam hal apapun, ke pasangan kita, kemudian juga ke apa namanya, saudara kita gitu ya, saudara antar kakak adik gitu, atau mungkin ke orang tua kita, atau mungkin antar suami istri tersebut gitu, sehingga kita bisa lebih tahu terkait dengan apa sih yang dirasain, apa sih yang kamu sekarang sedang hadapi gitu ya. Nah, itu yang penting, harusnya seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, kalau ada yang memang membeda-bedakan dalam proses perilakunya, atau mungkin sering dibully seperti itu, kalau memang tidak bisa menyikapi dengan diri sendiri, ambil orang lain sebagai pihak untuk menyelesaikan hal tersebut. Kalau tidak bisa diajak komunikasi, cari orang lain untuk jadi penengah dalam permasalahan tersebut. Begitu. Terima kasih buat Kak Bagus untuk jawabannya, dan terima kasih buat teman-teman atas antusias pertanyaannya. Oke, gimana nih sahabat Cemis tentang beauty privilege ini? Nah, yang perlu diingat yaitu kecantikan tidak hanya dinilai dari paras saja, tetapi yang lebih penting adalah nilai dari attitude dan cara berpikir. Terima kasih buat Kak Bagus untuk diskusi yang sangat asyik ini. Sebelum kita tutup nih Kak, boleh nih Kak kita minta closing statement dari Kakak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan live Instagram ini, kembali lagi, yang harus dipahami adalah bukan tentang bagaimana cantik itu bisa membentuk satu kesempatan yang baik,
tapi dari cantik tersebut teman-teman harus bisa menjadikan sebagai sebuah peluang besar apa yang bisa teman-teman lakukan. Ya, bukan untuk kemudian menyakiti atau merendahkan orang lain, tapi jadi kecantikan kalian sebagai sebuah pintu untuk nanti meraih apapun teman inginkan, gitu ya. Apapun yang terjadi di luar sana pastinya sangat beragam, tapi yang harus dipahami bukan hal yang mudah untuk menjadi seorang diri kita pada saat ini. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita bisa menyikapi, kemudian juga bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain, bukan hanya karena dia cantik, tapi karena memang kita merupakan sama manusia yang kita harus saling menjaga hati, kita harus saling juga tolong menolong. Itulah yang paling dibutuhkan, yang paling harus diberikan bersama kita. Begitu. Terima kasih Kak Bagus. Terima kasih juga buat teman-teman dari sahabat Cemis yang udah tanya-tanya kali ini kok Kak Bagus. Buat sahabat Cemis, tadi ketinggalan, tenang aja karena bakal tayang di YouTube dan juga Spotify HMD Kimia Oksigen. Stay tune ya. Semoga redox kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Rafita Putri Permatasari dan juga dari Kak Bagus, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Bagus sudah mau join hari ini. Terima kasih. Jangan lupa, buat teman-teman jangan lupa buat mengisi angket hari ini yang udah di-share di story Instagram HMJ Kimia Oksigen. Sampai jumpa di redox selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join hari ini.